Oke, udah. Oke, selamat siang semua ya teman-teman iClub. Kita adain mau kita ada program baru nih ya. Jadi kita akan live setiap hari ya di jam 12.15 setiap hari Senin sampai hari Jumat. Kita coba apa namanya? Kita lihat data kita berdasarkan news yang ada ya. Apakah newsnya ini ada korelasinya dengan iTrade kita ya, atau hanya sekedar pom-pom kemudian eye trade-nya ternyata jelek akhirnya menjebak kita ya. Jadi news ini perlu validasi. Validasinya lewat apa ya? Cuma lewat eye trade aja ya. Jadi apapun news yang ada di luar sana ya kita validasi dengan eye trade. Nah, teman-teman, hari ini kita bahas tentang hal yang menarik ya, yang lagi rame di sosial media, apa namanya, perihal tentang BI akan apa, mengeluarkan kebijakan akan membuka kembali kode broker ya dan domisili, tapi tidak real time. Jadi hanya akan dibuka di pertengahan sesi. Nah, kalau menurut Om Moses sendiri bagaimana nih? Apakah akan berdampak secara signifikan atau ya nggak ngaruh lah? Semua itu kan mau ditutup atau enggak sebenarnya nggak ada pengaruhnya gitu karena kan toh kita selama ini udah ada iTrade jadi kita ikutin iTrade saja gitu. Kalau menurut Mas Moses gimana nih Eh, tentang kebijakan yang akan membuka kode broker dan domisili di pertengahan jam buka bursa? Oke, oke, thank you Om Budi. Ini lagi hot ya. Akan Iya. dibuka itu berita dari Kontan tuh ada di mana-mana di newsnya ada. Kalau pembukaan kode broker dan domisili, kalau dulu kan dibuka sepanjang eh, ini ya, sepanjang market ya, sepanjang. Sekarang cuman di kalau sekarang kan cuman di akhir market di malam hari gitu ya. Nah, rencananya kan akan dibuka tapi di pas saya baca nih Tengah sesi di jam ya 12. di tengah sesi pas break session untuk sesi pertama gitu ya. Menurut aku sih ini nggak ada ngaruhnya sih ya sama aja. Kalau mau benar mau dibuka ya dibuka pas real market gitu kan. Kalau cuman pas kalau cuman pas nggak ada real market, nggak lagi trading, ya sama aja dengan yang sebelum yang saat ini gitu. Uh, karena gue pikir dulu dulu juga saya pernah ikut juga tuh sebelum pas saat COVID ya. Jadi yang menarik itu adalah kalau dibuka saat di real time gitu pas sesi tradingnya dibuka. Nah di situ baru kembali lagi lah mungkin ilmu-ilmu yang bandarmologi gitu ya. Iya, Yang betul. ngikut bandar, misalkan mereka ngikut bandar A, B, C gitu kan. Kalau langsung trading langsung sih memang sangat membantu sih, bisa membantu. Tapi ya kalau di kita karena kita juga sambil kerja, jarang yang live trading gitu, itu akan sangat ini juga nggak ada gunanya juga buat kita gitu. Karena kita kan udah langsung bisa pakai iTrade, dari iTrade itu kita bisa ngelihat bandarnya lagi akumulasi atau lagi distribusi. Dan kita juga ngelihatnya kan momentum sama resiko gitu. Jadi kita nggak lihat pergerakan yang harian atau pergerakan yang terjadi tiap detik, tiap menit seperti itu kan. Gitu sih Om. Oh, Tapi kita jadi tapi berarti ini Mas ya. Jadi kalau di tengahnya di tengah bursa malah bisa jadi itu buat mengecoh teman-teman yang nggak punya tools yang jelas gitu ya, seperti iTrade iya gitu kan. Oke. bisa banget tuh. Karena sekarang kan kalau cuman yang tadi kalau nggak cuman live ya percuma aja gitu. Malah bisa jadi mengecoh juga nanti sama teman-teman yang nggak punya tools kayak gitu kan. Tiba-tiba misalkan nih kayak gini banyak nih kan teman-teman retail tuh yang misalkan di capture pas break session satu misalkan broker ABC lagi akum. Nah, itu jadi dianggap akan terjadi ikut akum lagi di sesi kedua gitu. Padahal kan siapa yang tahu karena nggak dibuka gitu. Tapi buat yang punya tools kayak iThreadX ini karena kita bisa ngeliat yang akum walaupun kita nggak perlu tahu juga yang apa broker mana yang lagi akum, bandar mana yang lagi akum kan kita nggak penting kan gitu kan. Oke. Eh, itu. Jadi kuncinya ya kita sudah dari Om Moses ini sudah tidak berpatokan dari
bandarmologi itu ya, atau mau dibuka atau tidak, kode brokernya itu udah nggak ngaruh karena kan iTrade ini sudah berdasarkan data real time gitu ya. Iya Sepanjang betul. perdagangan bursa, iTrade ini bisa ngecek secara detail dan real time gitu ya. Iya betul Om. Oke sip. Om, terus kalau misalnya nih eh, cara ngecek kalau kita pengen trading ya, trading di bursa saham gitu ya. Kalau news itu kan biasanya news keluar, habis itu tuh orang pada FOMO tuh naik gitu kan. Nah, trik dari Om Moses sendiri gimana sih buat buat pemula misalnya ya, buat pemula yang trading baru masuk ke bursa saham, kemudian pengen trading nih, pengen trading. Nah, kita eh, boleh FOMO atau enggak sih, atau sebaiknya kita ikutin news aja gitu, nggak usah ngikutin tool kalau kita belum punya tool, atau kita patokannya sama omongan orang aja, ikutin apa namanya misalnya ada kita ikut member gitu ya, member di Telegram, kemudian si ownernya bilang beli ini, dan kita ngikut aja, dan kebetulan ada newsnya nih. Tapi baiknya gimana Om? Sebagai pemula apakah memang harus seperti itu, atau kita kalau kata Om Moses mungkin bisa diberikan contoh ya tools iTrade-nya seperti apa untuk melihat pergerakan saham kalau kita mau trading gitu sih. Oke oke. Nah itu yang bahaya tuh kalau cuman ikut-ikutan, cuman FOMO gitu kan. Misalkan nih kita langsung tes nih ya. Misalkan ada news Teens gitu ya. Ada Teens beritanya itu Teens ngupdate apa perburuan mineral tanah jarang buat nuklir untuk tenaga nuklir kan. Ya udah kalau misalkan ada news seperti ini, kita harus validasi dulu newsnya. Apakah newsnya itu memang lagi perilaku market di situ sebagai apa namanya apa yang terjadi gitu loh. Kita nggak Oh, bisa langsung udah langsung beli aja kayaknya bagus nih. Kita nggak bisa beli kayak seperti itu. oke, Misalkan nih jadi kita langsung kita cek aja nih misalkan nih ya. eh, Oke, langsung kita cek ke toolsnya, kita langsung cek Teens gitu ya. Nah, kayak seperti ini nih, saya share ke Om Budi ya. Nah, kalau kita lihat nih di saham Teens ini ya, saham Teens ini kalau kita lihat dari keluar pergerakan Om gambarnya Om. trade-nya, Ini masih WA. oh WA, sorry sorry, coba saya share lagi ya. Ini sudah keluar kah? Oke, sudah koro. Oke, nah gini nih, nah ini kita lihat nih. Nah, Nah, bagusnya di iTrade ini adalah itu kita ada news, kita validasi dengan toolsnya. Ini salah satu misalkan yang kita pakai sekarang dan emang sudah terbukti ya, udah bertahun-tahun kita pakai, kita konsisten bisa navigasi market dengan baik, manage resiko dengan baik, cuan konsisten dengan santai dengan tenang seperti itu. Nah, kita lihat nih, kalau teens berarti kita lihat dulu posisinya. Nah, kita tuh pakai machine learning ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa ngelihat apakah market teens ini lagi akumulasi atau distribusi. Kalau kita lihat nih, kita tampilkan multi time seperti ini karena kita mau ngelihat pergerakan secara komprehensif. Dan enaknya kita langsung bisa munculin di satu image seperti ini dengan baik gitu kan. Nah seperti ini nih, jadi kalau kita lihat dailynya lagi akumulasi nih. Kita lihat aja nih machine learning kita yang di bawah ini. Oke, yang bar itu Akumulasi, ya. ya yang di bar bawah ini ada akumulasi. Kemudian machine learning yang kita yang kedua, ini momentumnya masih berjalan gitu kan, masih naik gitu, ya kan. Dan machine learning ke pertama udah muncul kuning sebelumnya, tapi di counter sama machine learning 2 dan 3 seperti itu. Makanya kita juga pakai machine learning kita sampai 3 karena data di market itu sangat ini ya apa sangat banyak dan sangat dinamis gitu. Nah kalau kita lihat pergerakannya dari mulai dari awal sini nih, kalau keperhatikan kursor saya nih, jadi kalau misalkan teman-teman yang ngikutin emiten tin sebelumnya gitu ya dan udah pakai toolsnya ini, dia akan masuk di yang di sini nih sekitar 900. Di sini pertama kali dia momentumnya naik dan akumulasi. Jadi pelaku market, broker-broker, bandar itu udah pada ngambil di sini nih, kelihatan nih. Dan sudah sampai kalau kita lihat weekly-nya udah sampai 4 minggu nih di sini kan. Udah sampai 4 minggu. Akunnya Dan udah mungkin gitu ya. udah dan dia udah naik banyak lah ya gitu. Tapi dari sini kita bisa ngelihat dari
setelah kita baca newsnya, ternyata dibilang itu untuk ngupdate tanah jarang dan untuk buat bahan bakar nuklir. Memang kalau kenapa sih TINS itu kalau kita baca ya, jadi tambang timah itu memang dia terasosiasi dengan mineral-mineral jarang, tanah jarang gitu yang banyak dipakai untuk bahan baku nuklir. Makanya ketika ada pertambangan timah, biasanya itu mineral ikutannya itu adalah banyak dari mineral-mineral nuklir dari tanah jarang itu gitu. Nah, setelah itu kita baca, kita evaluasi nih, oh kayaknya bagus nih ke depan bahwa energi itu nggak cuma energi fosil, udah banyak ke energi terbarukan termasuk energi nuklir gitu kan. Nah, energi nuklir itu ya bahannya itu adalah dari mineral-mineral nuklir dari tanah jarang seperti itu kan. Nah, kalau kita lihat view-nya itu berarti ke depan tuh makin bagus nih. Ada apa? Ada growth lah kira-kira kalau nanti ternyata tanah jarang itu dari tambang timah yang dikelola oleh perusahaan TINS ini akan bagus ke depannya gitu. Dan itu terrefleksi di data marketnya seperti ini. Nah, terrefleksinya seperti apa? Terrefleksinya itu adalah ada akumulasi yang seperti ini nih. Kalau kita lihat di iTrade Daily-nya, akumulasinya itu benar-benar kuat gitu ya kan. Dan dia juga baru 4 minggu. Dan kalau kita lihat keseluruhan secara chart mingguannya seperti ini, itu belum terlalu naik gitu loh. Belum yang rally banget gitu kan. Nah dari sini kita bisa ngelihat nih, oh ternyata gue masih bisa masuk nih gitu loh. Karena ada akumulasi gitu. Jangan sampai ya itu, makanya news itu bisa news jualan, bisa news juga untuk mempertajam atau memperjelas suatu kondisi, dan news itu banyak lah artinya. News itu bisa bersifat netral juga gitu atau bisa juga news lama juga gitu. Jadi sebenarnya news itu hanya sebagai sentimen atau kecap-kecap lah katanya ya, bahasa kesehariannya. Kita lihat nih di ini ya, refleksinya kita validasi dengan data di market seperti ini gitu. Gitu Om. Jadi Oh, kalau misalkan masih mau masuk di TIN sih tinggal ikutin aja masih oke nih gitu. Karena kenapa? Karena marketnya masih bagus. Bandarnya masih pada akumulasi. Nah, itu di sini ada bandar atau tidak. Yang penting kan kita tahu ada bandar yang akumulasi. Mengenai bandarnya siapa dan ngapain, pergerakan hariannya juga up and down, kita nggak terlalu peduli gitu. Jadi kita begitu tenang gitu kan. Jadi kita ngikutinnya itu bisa cuma sekali sehari. Jadi bisa kita sambil kerja, sambil melakukan aktivitas santai lah gitu. Gitu Om. oke. Nah, kalau dari iTrade ini Om, tadi kita kembali ke awal ya. Tadi kan kode broker ini memang sebenarnya memang benar-benar udah nggak, kita Omos itu nggak peduli ya kode broker Iya, atau tidak, karena kan di sini udah kelihatan mau apa, kita bisa ngelihat bahwa bandar itu sedang melakukan akumulasi. Nah, kalau misalnya kita mau masuk nih Om di Teams, nah kira-kira resikonya itu kalau misalnya turun itu kemana Om kira-kira gitu? Dari sini dari iTrade juga kita bisa ngelihat tuh resiko-resiko. Kan kita kan masuk untuk investasi ataupun di pasar modal itu memang kita harus manage resiko lah. Resiko yang paling penting. Ketika kita udah manage resiko, maka cuan itu akan dengan sendirinya itu akan terkendali gitu. Nah, dengan iTrade ini kita bisa baca resikonya. Memang dari pergerakannya dari 900 ke 1180 itu sudah naik banyak tuh gitu kan. Nah, dari situ kita akan ngelihat berarti tidak dari kalau kita baca psikologi market ya, dan market itu kan up and down gitu kan. Jarang ada yang rally terus, apalagi kalau di bursa kita begitu rally terus langsung diumak gitu kan. Nah, dari sini kita bisa ngelihat kalau dari tools kita, dari iTrade ini bisa ngelihat tuh. Jadi kalau sampai ada retracement karena saham itu naik turun, retracement kita bisa lihat di weekly-nya nih, weekly atau daily. Kenapa sih kita pakai daily sama weekly? Karena pergerakan pelaku market atau institusional ataupun bandar, smart money, macam-macam namanya ya, itu berharian dan mingguan gitu, berhari-hari dan berminggu-minggu juga. Nah kalau kita lihat di weekly-nya nih di sini ya, di weekly-nya kita bisa ngelihat di nilai ML2. Dari nilai ML2-nya ini, dari bisa sampai ke 1081 kalau kita
sesuaikan ke harga fraksinya mungkin 1080 lah katakan. Jadi dia bisa koreksi sampai 1080. Nah, jadi teman-teman yang baru masuk di sekarang, misalkan nih, oh ternyata bagus juga nih gitu ya, kembali like akumulasi lagi, kemudian saya masuk di 1180. Nah, kita jadi harus paham gitu, bahwasanya masih ada resikonya itu retracement ya, naik turun harga itu ada resiko, bahwasanya TINS ini juga akan bisa retracement ke 1080 tadi. Maka dari itu cara kita itu adalah kita membagi pembelian atau membagi modal gitu. Katakanlah kita mau beli di 1080, ya udah masuk aja dulu 30% sambil kita amatin juga tiap hari. Nah, itu juga yang banyak yang jadi kesalahan investor ataupun teman-teman nih yang mereka itu pakai duit loh ya, itu beli saham itu pakai duit gitu. Tapi banyak orang itu yang tidak Peduli dengan uang tuh. peduli dengan uangnya gitu kan, tidak mengikuti pergerakannya gitu ya. Nah, itu yang salah gitu. Kita aja di dompet ada duit kan kita lihat tuh dompet tiap hari gitu kan. Ya anggap aja lah misalkan lu naruh duit di Teens misal. Masa lu nggak lihat duit lu di Teens itu udah gimana sekarang gitu kan nggak mungkin kan. Kayak gitu. Nah, Oke, jadi berarti kita orang hitungannya cuan-cuan aja gitu tanpa ngitung resiko ya Mas iya ya. betul. Nah, itu juga nih kesalahan teman-teman retail tuh yang kurang ya. Kedepannya sih harapan kita teman-teman yang di pasar modal, terutama retail atau yang baru itu memperhatikan resiko. Yaitu tadi yang namanya kalau kita udah ngomongin duit, udah ngomongin finance, ngomongin duit lah ya gitu, kita yang paling pertama itu adalah sisi resikonya dulu yang perlu kita lihat, baru returnnya atau cuannya gitu. Karena itu semacam koin gitu. Jadi di mana ada resiko, di situ ada return gitu. Tapi koin yang pertama kita lihat, belahan koin yang pertama kita lihat itu harusnya resikonya. Kayak gitu, Om. Oke, sip. Oke, Om, ke satu berita lagi nih. Oke. Kemarin itu ada berita, bahkan dari Sekuritas gitu ya, nggak tahu ini Eh, beritanya betul atau enggak, bahwa AAD ini bakal dikerek sampai ke 31.000 gitu, Om. Padahal harganya sekarang baru 6 ribuan gitu ya, belum 7 ribu. Nah, itu kira-kira news itu hanya mengecoh kita atau bagaimana tuh, Om? Karena oke. targetnya itu gila banget, Om. Jadi kalau orang yang FOMO atau baru pertama kali masuk kan, wah gila, naiknya sampai 5 kali lagi nih gitu, Om. Iya, betul. Nah, ini nih, hati-hati nih kalau kita lihat nih di sini ya. Jadi kalau kita ada news kayak gitu, ya udah kita terima aja gitu. Ya kita netral aja. Harusnya kita feeling kita ataupun emosi kita terhadap news itu netral aja gitu. Walaupun misalkan sekarang AAD sekarang di 5.000 atau di 6 ribuan gitu ya. Kemudian ada projection dari sekuritas dia sampai ke 30.000, 31.000. Nah, kita kan nggak tahu projection yang mereka buat itu hitungannya kan nggak dikasih ke publik. Betul. Parameter-parameter apa mereka nggak disclose ke publik kan. Mereka pakai uh, kalau saya juga dapat beritanya, kalau saya baca kan mereka pakai hitungan discounted cash flow. Nah, discounted cash flow itu memang kita bisa ngitung projection harga saham atau pendapatan dari suatu perusahaan atau emiten. Nah, tapi kan kita nggak tahu dia projectionnya itu 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun, terus parameternya apa gitu. Terus dia pakai discount rate-nya berapa. Terus parameter-parameter yang dipakai untuk ngitung discount rate-nya juga kita nggak tahu gimana. Terus ada forecast tuh harga komoditi. Cara dia ngitung forecast harga komoditinya juga itu seperti apa. Nah, itu semua nggak di-disclose gitu kan. Nah, itu akhirnya itu jadi ya kalau buat kita sih semacam kecap-kecap aja gitu. Masih abu-abu lah ya. Masih abu-abu gitu kan karena benar-benar nggak timelinenya nggak ada, kita nggak dapet tuh gitu. Makanya kita sebagai retail itu nggak boleh misalkan oh udah langsung hajar aja deh langsung FOMO deh gitu kan. Nah, ternyata harus kita lihat dulu Oke. nih, harus kita lihat dulu eye trade-nya seperti ini gitu. Nah, eye trade-nya itu gimana sih? Nah, kalau misalkan memang di marketnya seperti ini kita lihat ada akumulasi, kemudian momentumnya juga dia naik, berarti memang terkonfirmasi teh itu news gitu kan. Kalau tidak mah itu berarti hanya untuk pemanis-pemanis saja seperti itu. Nah, Oke. kalau kita baca nih yang posisinya sekarang nih, memang kalau misalkan udah turun tuh waktu dari mulai IPO hampir 11.000,
udah turun sampai ke 7.000 gitu ya. Nah, tapi dia kalau di weekly dia udah memang udah mulai ada akumulasi nih gitu kan, udah mulai akumulasi nih ML3-nya, terus ML2-nya juga udah mulai apa Atas. ada momentum gini ya di sini ya. Cuma di daily dia belum ada akumulasi yang berarti gitu. Jadi kalau menurut kita sih dari view saya ya, dari view kita dari iTrade ini kita harus nunggu dulu nih momentum di daily-nya terkonfirmasi dulu nih momentumnya dan ada akumulasi lagi gitu, baru kita masuk lagi. Karena yang ditakutkan adalah kita nih retail itu kan modalnya kecil. Sabarnya orang retail juga kecil loh gitu kan. Nah, biasanya kalau sahamnya cuman digoreng-goreng di sini, maksudnya di maintain cuman di situ-situ doang gitu kan. Akhirnya banyak retail tuh nggak tahan, akhirnya cut loss juga gitu. Nah, untungnya dengan toolset ini kita bisa menilai gitu. Apakah lagi akumulasi? Ya kita masuk pas akumulasi aja dan waktu tunggu kita sebelum saham itu naik itu lebih sedikit lah gitu. Gitu Om. Oke, ya kalau dilihat tadi ya dari penjelasan awal tuh Adi weekly-nya itu bisa retrace ke 6.180-an ya Om ya. Iya betul, masih bisa sampai ke sana gitu. Nah, di situ kita bisa menilai tuh. Dari situ kan kita bisa baca tuh. Dengan misalkan saya beli di 6.950 adik gitu ya. Kemudian ada potensi probability. Ingat ya, market itu kan angka ya. Itu angka itu pasti ada apalagi di market itu ada yang namanya probability statistik gitu. Jadi kita bisa ngitung probability statistiknya itu AD itu masih bisa koreksi sampai 6.185. Nah, ketika itu terjadi, kita retail ini, Anda retail itu bisa sabar nggak sampai segitu gitu loh. Nah, banyaknya kan nggak sabar. Banyak itu langsung tiba-tiba cut loss saja. Nah, itulah yang buat retail itu banyak yang bangkrut di pasar saham gitu. Oke, oke, oke. Sip, sangat jelas clear sih penjelasannya. Oke, buat Om yang di sini ada pertanyaan mungkin dari Mas Ari atau Pak Hendra. Oke, kita Oke, cuman setengah jam ya. Kita ambil satu pertanyaan deh kalau ada. Kalau enggak, boleh nanti di komen di IG-nya kali Om ya. Kita bisa boleh, boleh. ini nanti. Kalau enggak ada. Atau ada yang mau tanya? Oke. Dari Bu Pak Kartika Moses, nih, Mas Iya, Moses Akra. oke Pak Akra. Moses, Ya, boleh. Ya Om. bisa nggak kita cari suatu waktu kita lakukan trading, trading online, Trading betul-betul kita online. lakukan trading, Ah, ah. Nah, bisa aja Om. biar biar Bisa cari aja. suatu waktu kita lakukan trading, Ah, ah. jadi biar kita betul-betul pahamin bagaimana harus kita keluar, kapan kita masuk, posisi berapa kita harus kasih stop loss atau segalanya. Bisa, bisa. Waktu kemarin itu kan pernah saya tunjukin tuh, cuman live langsung ini kan, nggak langsung Langsung kita praktek, nggak nggak langsung praktek aja. nggak langsung screen gini gitu. Iya. Oke, Jadi bisa 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 Om. live aja langsung langsung Ah, live kita trading langsung kita lihat kan oh ini posisi kita keluar sebab kan kalau betul. kita ikutin dia punya apa kita lihat kita ambil misalnya kita bilang ya 1 menit atau 3 menit itu banyak sekali kita akan keluar masuknya. Betul. Makanya yang namanya trading itu sebenarnya kita jarang juga trading sih Om karena trading itu buat kita apa ya wasting time sih kalau untuk Iya trading iya. ya gitu karena kita juga di iTrade itu kita apa ngajak teman-teman itu bukan untuk trading malah tapi kalau trading oke gitu. Tapi kita bisa ngajak itu untuk aktif di pasar modal, bisa sambil Mm-mm. kerja Mm. santai tapi dapat juga cuan dari pasar modal gitu. Cuman kalau Om mau, kita bisa suatu waktu kita bisa bisa live juga nanti. Langsung sih. Bisa. Iya. Oke, Kalau siap. misalnya kita nggak trading berarti yang kita lihat hanya daily sama weekly ya. Iya, betul. Nah, itu aja. Jadi kita santai aja, kita lihat daily, weekly. Udah kalau udah oke ya udah kita antri. Kayak misalkan Berarti kalau misalnya daily-nya nggak bagus baru kita exit gitu ya. iya betul Om. Oke. Atau kita nunggu dulu, misalkan nih kita senang sama newsnya, news dari Teens misalkan.
Hmm. Oh gebrakan nih kayak newsnya tuh gitu kan, bisa bahan-bahan nuklir gitu kan, kayak TINS tadi. Iya. Ya udah kita langsung ngantri aja, misalkan ya udah kalau misalkan lihat posisi seperti ini ya oke, gua ngantri di tadi di 1180, tapi gua Hmm. pahamin nih kalau akan ada probability dia retrace ke 1080 gitu kan. Hmm. Gue bagi modal dah di situ gitu, gitu Om. Iya, iya. Ini ada satu lagi pertanyaan ya, karena waktu kita juga cuma setengah jam, karena kita nanti akan lakuin ini tiap hari, kita belajar tiap hari ya. Dari Bu Kartika, saham Akra, saham Akra. Nah, saham Akra nih, kalau kita lihat saham Akra, misalkan nih Ibu Kartika dapat bocoran mungkin, atau dapat news, atau dapat apa tentang saham Akra gitu, nggak apa-apa itu dibaca gitu ya. Habis itu kita validasi kondisi marketnya gitu. Nah, kondisi marketnya kita lihat lihat dulu daily. Ternyata dia akumulasinya bagus nih gitu ya. Akumulasinya bagus, momentumnya udah udah melemah sedikit gitu ya, tapi belum habis momentum gitu karena ML2-nya belum bengkok ke bawah gitu ya. Kemudian di ML3-nya di sini bandar-bandar itu atau smart money itu pada akumulasi, tapi ada yang dia di markdown gini ya, garis merah ini markdown. Artinya ditahan kenaikan harganya, atau ada bandar yang jual-jualan juga gitu ya. Nah, tapi kita masih lihat momentumnya masih bagus dan masih akumulasi walaupun ada markdown. Kemudian kita lihat di weekly gitu ya. Weekly-nya itu baru 2 minggu nih, baru 2 minggu dia akumulasi gitu ya. Dan momentumnya masih bagus. Ya udah, kita bisa beli cicil nih Akra nih. Dan kita pahami lagi sampai mana nanti saham Akra itu bisa retrace sampai 1168 atau fraksinya 1165 lah gitu kan. Nah, jadi kita bagi modal lah beli gitu. Jangan sampai nanti beli all in di sini ternyata dia turun lagi ke 1160 tadi. Kita jadi ketar-ketir gitu kan. Nah, di sini enaknya pakai iTrade itu. Dari sini kita bisa ngelihat nih. Jadi kita bisa paham resiko kita. Kalau gue beli Akra di 1280 gitu, kemudian turun ke 1165, 1160, ya apakah kalau kita lihat posisi ini dan kita sudah baca marketnya, kita akan tenang aja. Oh itu masih wajar dia retrace ke situ gitu. Gue beli lagi dah gitu. Nah itu enaknya gitu. Dibanding kita nggak punya tools, ya kita jadi mangap-mangap gitu. Apakah nanti apalagi ada yang kasih berita yang ini lagi, kasih berita yang negatif lagi gitu kan. Kita malah keburu-buru cut loss, padahal ternyata dia masih akumulasi gitu. Itu gitu Om tipsnya. Oke. Oke Om, udah setengah jam nih. Telat masuk. Iya, gak apa-apa Om, kita tiap hari ada kok. Oke, Santai, ya. bisa nanti tiap hari. Oke, oke, Bapak Ibu semua ya. Ya, terima kasih udah gabung di daily iTrade X ini nanti akan setiap hari jam 12:15 ya Om Usus ya. Iya, Kita akan compare antara news dengan iTrade kita. Ya, jadi buat teman-teman yang belum join juga nanti ada linknya Mas Moses ya untuk diklik kalau memang mau tanya-tanya tentang iTrade X. oke, Oke. siap. Thank Oke. you Om. Terima kasih ya. Ya, Ya, terima Oke, kasih thank you. semuanya. terima kasih. Ya. Terima Yo. kasih. Nanti teman-teman yang mau recall lagi, kita akan upload di YouTube. Nanti bisa dicek di YouTube tiap harinya. Oke, thank Oke. you Om. Yuk, Ya, thank you, thank you. thank you.